Yang mulia pimpinan Komisi 1 DPR, Wakil Ketua, dan para Bapak Ibu, anggota Komisi 1 DPR RI, Komisi 1 DPR RI. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, saya aturkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya yang tadi menyampaikan harapannya tentang TNI yang harus netral. Memang ini berat, tapi risiko yang harus kami tanggung, TNI memang saya tekankan harus netral. Karena selalu sampaikan pada jajaran, kalau pemilu ini mau aman, damai, sejuk, kuncinya TNI Polri harus netral dulu. Karena kalau sudah netral, mudah untuk mengendalikan ataupun untuk menjaga keamanan maupun stabilitas keamanan selama dalam pemilu ini. Sehingga ini tidak kurang-kurang selalu saya sampaikan pada seluruh jajaran. Dan mohon maaf Pak, itu tadi sebenarnya gambar yang terpasang di mana-mana itu ini Pak, bukan itu tadi. Sehingga ini putih Pak, netral ini. Jadi bukan itu Pak, itu yang buat tadi staf mungkin di warna-warnanya. Tapi tidak ada kesengajaan. Tapi yang terpasang yang jelas ini Pak, yang sah ini. Terpasang di mana-mana saya lihat di semua satuan TNI jajaran semuanya ini. Berikutnya untuk tadi tentang anggaran yang ada apabila tidak di BKO, ini juga sudah sebenarnya dari awal sudah ada permintaan dari Polri, karena dari Polri ini nanti banyak digunakan untuk PAM di TPS-TPS, sehingga dari jumlah personil Polri diperkirakan akan kurang apabila untuk pengamanan pemilu yang sifatnya mungkin demo dan sebagainya. Sehingga dari awal sudah meminta pada TNI untuk BKO. Namun apabila tadi tidak meminta BKO, kami sebagai TNI ini tentunya tidak diam saja melihat situasi seperti ini, Pak. Kami juga mempunyai tugas pokok menjaga keutuhan NKRI, menjaga keselamatan bangsa dan negara dari semua ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Saya kira saya akan bisa menggunakan pasal ini, Pak, untuk kami tetap standby. Jadi artinya kalau tidak di BKO Polri, tentunya kami juga tidak diam saja. Kami juga mempunyai tugas, mempunyai tugas sesuai dengan kewenangan di dalam Undang-Undang TNI pada tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Tentunya selain kami standby di markas-markas untuk melihat situasi dan juga selain yang sudah BKO tadi, tentunya kalau kami melaksanakan standby di Bangkalan kan juga ada anggarannya Pak. Jadi kalau itu standby 24 jam, kita melaksanakan konsinyering, ya sifatnya konsinyering sekian hari 24 jam, tentunya juga perlu para prajurit ini anggaran untuk makan. Ya, sehingga kami juga mengalokasikan itu Pak. Ya mudah-mudahan memang tidak terjadi chaos maupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi apabila terjadi, tentunya sudah menyiapkan di dalam juknis jukla kami sudah ada untuk bagaimana menghadapi situasi seperti itu. Ibu dalam saja kapan atau parameter seperti apa ketika Polri itu saatnya meminta BKO. Ini harus clear supaya jangan sampai terjadi ini belum saatnya Tentara Nasional Indonesia sudah diturunkan dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan berdasarkan kasus, kita ini kadang-kadang BKO pada polisi. Ketika kasus di Papua, ada demo, ada yang menembak, TNI melakukan reaksi, dan yang dibawa ke Komnas HAM itu adalah prajurit TNI. Dan ini mungkin perlu ada parameter yang jelas. Itu yang perlu kita clearkan. Terima kasih, Panglima. Siapa? Jadi dari kasus Papua kemarin kami juga menjadi evaluasi kami tentang itu. Bagaimana permintaan, tentunya kalau permintaan BKO kan dari Kapolri pada Panglima TNI sudah ada. Nanti akan dilanjutkan oleh para Kapolda sampai pada Kapolres di daerah. Ini karena memang sudah ada MOU antara TNI dengan Polri. Nah, untuk
mekanisme yang kemarin memang menjadi evaluasi saya tentang TNI langsung maju di depan. Artinya Polri dulu sampai habis di depan, nanti TNI yang berada di belakang. Sampai betul-betul apabila Polri tidak mampu baru TNI yang akan maju. Tentunya kita juga akan melihat kondisi daerah tersebut, bagaimana kerawanannya. Kalau sekedar hanya mungkin demo biasa ya, kami tentunya tidak menggunakan alat karena tenda ini memang tidak digunakan menggunakan alat. Padahal dalam ketentuannya TNI ini kalau digerakkan berarti harus bersenjata. Kalau TNI turun, nah berarti situasi sebenarnya sudah gawat darurat. Nah, karena mungkin kita juga melihat situasinya, apakah ini perlu bersenjata atau tidak. Daerah mana yang ini kami sudah mempunyai juklak untuk itu, Pak. Mana-mana daerah yang memungkinkan untuk itu, mana-mana daerah yang tidak. Saya kira tidak perlu saya sampaikan di forum ini. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.